Perkenalkan, nama saya Robert Palmer, seorang detektif swasta yang ditugaskan untuk menyelidiki adanya kehilangan sejumlah binatang langka di kebun binatang Flashacre San Francisco, yang sampai pada suatu ketika adanya kecurigaan bahwa pelaku pencurian adalah orang dalam dari kebun binatang itu sendiri. Ceritanya bermula dari suatu malam di kebun binatang tersebut, yaitu kebun binatang Flashacre San Francisco, yang suasananya seram seperti kuburan. Apalagi pada saat musim dingin, suasananya selalu berkabut. Arloji saya pada saat itu menunjukkan pukul 11.45, berarti saya masih harus berkeliling menguasai tempat itu lebih dari 6 jam lagi. Rasanya tubuh sudah hampir beku, meskipun memakai pakaian berlapis-lapis, bermantel, bersarung tangan tebal, dan berpenutup kepala. Mudah-mudahan saya tidak terserang radang paru-paru gara-gara angin dingin yang mengiris-ngiris. Kadang-kadang ada binatang yang bersuara. 2 malam yang lalu ketika baru mulai menjadi security, saya sampai melompat terkejut mendengar suara-suara seperti itu. Sekarang saya sih sudah terbiasa. Saya tidak mengerti mengapa Detlinger dan Hammond, sesama security, bisa betah bekerja di situ. Saya sendiri rasanya tidak tahan, walaupun baru 3 hari bertugas. Saya berjalan menuju tempat burung-burung. Pohon-pohon cemara di sebelah kiri saya meliuk-liuk ditiup angin, seperti raksasa hitam menari. Kebanyakan burung sedang tidur, tetapi ada juga yang di antara mereka nampak bergerak-gerak. 4 hari yang lalu, 3 ekor burung bunting yang langka lenyap di gondol maling. Sebelumnya, maling sudah mengambil 2 ekor elang haris asal Amerika Selatan, 3 burung pemakan kepiting, dan juga setengah lusin ular Crotalus priscei. Pencurian beruntun itu tentu saja merisaukan. Pada malam ular Crotalus priscei dicuri, salah seorang rekan saya yang bernama Sam Detlinger sempat melihat orang berlari. Ia mengejar, tetapi maling itu berhasil lolos. Karena hanya melihat dari kejauhan, Detlinger tidak bisa menggambarkan bagaimana rupa si pencuri. Ia bahkan tidak tahu apakah orang yang dikejarnya itu pria atau wanita. Polisi tentu saja sudah dimintai bantuannya, tetapi tampaknya mereka tidak berdaya. Pengurus kebun binatang lantas memperkuat penjagaan dengan menambah seorang security lagi yang bernama Al Kirby untuk membantu sementara waktu. Apalah artinya penambahan seorang security, mengingat kebun binatang ini luasnya lebih dari 28 hektar. Ditambah 100 orang pun percuma saja rasanya. Mana mungkin bisa mencegah orang memanjat pagar pada malam hari? Apalagi di dalam kebun binatang ini ada macam-macam hutan, gua, dan kolam yang tepinya ditumbuhi semak-semak meniru habitat asli penghuninya. Saya menjadi security di sini gara-gara seorang pengacara bernama Lawrence Vector. Ia pencinta binatang dan salah seorang pengurus kebun binatang tersebut. Saya pernah membantu dia memecahkan suatu perkara di masa yang silam. Faktor meminta saya pura-pura mencari pekerjaan sebagai security di kebun binatang tersebut. Pekerjaan saya sebenarnya detektif swasta. Buat apa sih orang mencuri binatang? Tanya saya. Binatang-binatang itu berharga, kata Vector. Para kolektor dan pemilik kebun binatang pribadi berani membayar mahal untuk hewan-hewan langka tersebut. Soalnya mereka tidak bisa memperolehnya lewat jalan yang legal. Ternyata di pasar gelap, ular perisai harganya $250 dan elang haris paling murah $500. Elang itu bisa dididik untuk berburu. Menurut Vector, biasanya maling tidak mau mengganggu kebun binatang besar seperti Flashacre sebab resikonya besar. Namun, kalau ada orang yang berani menawarkan harga tinggi sekali, maling jadi nekat. Faktor menduga maling di Flashacre ini profesional, sebab ia tahu betul binatang mana yang mahal. Caranya membuka pintu kandang pun ahli betul. Orang dalam kah? Tanya saya. Bisa saja, tetapi mudah-mudahan bukanlah, kata Vector. Begitulah ceritanya sampai saya berada di kebun binatang pada malam dingin yang menyebalkan. Setiap siang saya melakukan penyelidikan di luar. Selain itu, diam-diam saya mengorek keterangan dari para karyawan. Hasilnya tidak terlalu menggembirakan saya. Saya sungguh berharap agar maling cepat-cepat
beraksi lagi, sebab saya sudah sebal mengawasi kebun binatang walaupun mendapat bayaran tinggi dari faktor. Saya mendekati kandang burung-burung dan memeriksa pintunya, masih terkunci semuanya. Walaupun demikian, saya menyorotkan lampu senter saya untuk memeriksa, semuanya beres. Malam itu seperti biasa, kami bertugas berempat, Dettlinger, Hammond, Kirby, dan saya. Kami masing-masing berbekal walkie-talkie dan berangkat dari 4 sudut yang berbeda. Arah jalan kami sudah ditentukan, yaitu menuruti jarum jam. Jadi kami bisa meliput seluruh kebun binatang, tidak berkumpul di suatu tempat saja. Setelah mengelilingi tempat burung, saya menuju ke tempat monyet-monyet. Mereka tinggal di sebuah pulau yang dihuni oleh sekitar 60-70 ekor monyet. Tidak jauh dari sana ada tempat gajah, tetapi karena kabut turun, tempat itu tidak kelihatan. Tahu-tahu suara merak jantan mengagetkan saya. Kurang ajar betul burung itu. Rasanya saya ingin memanggangnya dengan bumbu bawang putih. Mungkin enak kalau dimakan panas-panas. Saya maju terus, melewati jalan di antara kandang kuda Nil dan gua-gua tempat berang coklat, dan melewati sebidang tanah yang cukup luas di muka rumah singa. Bagian depan rumah singa itu berupa kandang-kandang kaca dan kawat untuk memamerkan singa dan harimau. Di antara mereka terdapat binatang paling berharga yang dimiliki oleh kebun binatang itu, yaitu harimau putih berumur setahun. Di dunia ini sekarang paling-paling cuma ada 50 ekor harimau putih. Namun orang waras rasanya tidak akan mencuri binatang itu. Soalnya beratnya saja hampir 250 kg. Harimau putih itu dinamai Pangeran Charles, tetapi biasa dipanggil si Charlie, yang sedang tidur nyenyak bersama rekannya, seekor harimau benggala betina bernama Whiskers. Saya memandang mereka beberapa saat lalu beranjak dari sana. Saat itulah ada orang mendekati saya dari arah tempat kandang lingsang. Karena ada kabut, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sebelah tangan saya segera menarik lampu senter dari saku dan sebelah lagi siap dengan walkie-talkie. Ternyata kewaspadaan saya berlebihan, sebab orang itu memanggil nama saya dengan suara yang saya kenal. "Ada apa, Sam?" tanya saya kepada Sam Dettlinger. "Mestinya kan kau ada di daerah kandang gorila sekarang." "Betul," jawabnya. "Tetapi kira-kira 15 menit yang lalu rasanya aku melihat sesuatu di balik gua-gua tempat harimau." "Apa yang kau lihat?" tanya saya. "Ada orang mengendap-endap di semak-semak." "Mengapa kau tidak memanggil kami?" "Aku tidak yakin betul. Kabut sialan ini mengganggu pemandangan, jadi aku ingin memeriksa dulu. Ternyata tidak ada apa-apa." "Baiklah, aku akan mengecek lagi supaya kita yakin," tegas saya. "Perlu kutemani kah?" tanyanya. "Tidak perlu, sudah hampir giliranmu beristirahat kan?" Ia memandang arlojinya. "Oh iya, hampir pukul 24. Tahu-tahu di dalam rumah singa dari balik kandang-kandang kaca terdengar ledakan seperti tembakan. Kami berdua terperanjat. "Apa tuh?" kata Dettlinger. "Tidak tahu, ayo kita lihat," tanda saya. Kami berlari sekitar 20 meter ke pintu rumah singa. Bunyi keras tadi membangunkan Pangeran Charles dan temannya. Saya mengguncang pintu, ternyata masih terkunci. "Kau punya kuncinya?" tanya saya kepada Dettlinger. "Ya," jawabnya. Ia mengeluarkan rencengan kunci kandang. Saya menyorotkan lampu senter untuk membantunya mencari kunci yang tepat. Saat itu sunyi sekali di sekitar kami maupun di dalam rumah singa. Dettlinger membuka pintu dan saya menerobos masuk ke sebuah ruangan kecil. Lewat pintu yang tidak terkunci di ruangan itu, saya masuk ke ruangan utama bangunan itu. Ruangan itu tidak berjendela. Di langit-langitnya beberapa lampu menyala. Di sana ada beberapa pintu untuk masuk ke ruangan tempat binatang-binatang makan dan beberapa pintu lain untuk ke semacam taman tropis yang beratap. Tiba-tiba Dettlinger berteriak terkejut. "Lihatlah ini," serunya. Saat itu, kebetulan saya pun sedang melihat ke arah yang ia tunjukkan. Lewat pintu terali sebuah kandang tempat makan yang kosong, seorang pria kedapatan terbaring terlentang. Di mantelnya yang tebal kelihatan noda darah. Sebuah revolver tergenggam di tangannya. Saya melihat wajahnya. Oh, Kirby ternyata. Si penjaga malam sementara yang baru dipekerjakan beberapa minggu yang lalu. Ia sudah menjadi mayat sekarang. Saya memeriksa pintu-pintu. Semuanya terkunci. Kirby tampaknya ditembak dari jarak dekat. Di mantelnya di bagian dada ada noda mesiu. Saya merasa mual. Memang begitulah yang terjadi setiap saya menyaksikan kematian akibat kekerasan. Apalagi di situ samar-samar bau binatang.
Kau punya kuncinya? Tanya saya. Tidak, katanya. Buat apa membawa-bawa kunci ke tempat ini? Cuma pengurus binatang-binatang buas ini yang memilikinya. Deadlinger menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana caranya Kirby masuk ya? Tanyanya. Tak ada yang tahu. Saya minta Deadlinger menunggu di sana sementara saya berlari keluar memeriksa pintu lain yang memungkinkan orang keluar dari rumah singa pada saat Deadlinger dan saya masuk dari pintu yang sebelah lagi. Ternyata pintu itu terkunci. Lagi pula jarak waktu antara bunyi tembakan dan saat kami masuk ruangan paling-paling cuma 30 detik. Mana sempat orang kabur dari pintu lain. Saya kembali ke tempat Deadlinger. Kelihatannya ia senewan menemani mayat. Ia membelakangi jenazah Kirby dan kelihatan sedang bersiap-siap hendak merokok. Saya meneriakinya agar jangan merokok di tempat seperti itu. Saya memeriksa ruangan-ruangan di sana sambil menanyakan keterangan kepada Deadlinger. Di belakang kandang-kandang katanya ada ruangan tempat para pemelihara binatang menaruh daging dan peralatan mereka. Ada juga gang untuk menuju ke gua-gua. Untuk masuk ke sana, kita harus melewati sebuah pintu. Kita cuma bisa keluar masuk lewat pintu itu atau lewat gua. Tetapi di gua-gua itu kan banyak binatang buasnya. Pintu yang ditunjukkan oleh Deadlinger terkunci, tetapi ia mempunyai kuncinya. Saya minta ia membukakannya dan menunggu di mulut pintu sementara saya masuk. Dengan lampu senter, saya cari tombol lampu dan menyalakannya. Di dalamnya saya dapati pintu ke salah sebuah tempat menyimpan daging terbuka, tetapi tidak ada orang di sana. Di tempat lain pun tak ada manusia. Saya meminta Deadlinger menelpon polisi dari bilik telepon di dekat kios makanan. Sambil ke sana, tolong panggilkan Hammond lewat walkie-talkie, pesan saya. Tidak perlu, saya sudah di sini, jawab Gene Hammond yang muncul di pintu masuk. Hammond yang tingginya 2 meter dan beratnya lebih dari 100 kilo itu wajahnya rata seperti pantat bus. Ia memandang seperti tidak percaya ke arah jenazah Kirby. Hammond juga heran bagaimana Kirby bisa berada di situ. Ia melihat Kirby terakhir pukul 21, yaitu pada awal dinas pada hari itu. Kami pikir Kirby tidak mungkin berada di dekat tempat itu kecuali kalau ia melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Soalnya kalau menurut jadwal, ia baru akan tiba ke tempat itu setengah jam lagi. Barangkali ia bunuh diri, kata Hammond. Soalnya Kirby sendirian saja dalam ruangan yang terkunci dan revolver berada di tangannya. Sebaliknya, saya yakin Kirby dibunuh. Siapa yang bisa kabur lewat gua tempat binatang buas, kata Hammond. Penjaga binatang-binatang itu saja tidak berani, bisa dirobek-robek mereka. Inspektur Branislaus datang menanya kami di kantor kebun binatang sementara anak buahnya memeriksa rumah singa. Setelah itu saya menelpon Lauren Factor. Betapapun ia yang membayar saya sehingga saya pikir sebaiknya ia tahu apa yang terjadi di kebun binatang ini. Ketika Factor datang, Branislaus mengajaknya berdiskusi di ruang lain lalu saya dipanggil masuk. Rupanya Factor sudah memberitahu siapa saya sebab Branislaus segera memberi informasi kalau Kirby tewas oleh peluru revolver 32. Sudah diketahui pula cara Kirby bisa masuk ke kandang terkunci itu. Dekat tubuhnya ditemukan kunci masuk. Kunci itu bisa saja dilemparkan lewat tali oleh si pembunuh setelah Kirby menjadi mayat. Kemungkinannya kecil sekali Kirby bunuh diri, sebab hampir tidak pernah ditemukan orang bunuh diri dengan menembak di dada. Saya juga mengaitkan kematian Kirby dengan pencurian-pencurian yang terjadi di kebun binatang. Mungkinkah Kirby memergoki si pencuri di rumah singa? Tanya Branislaus. Kalau hal itu terjadi, mengapa ia mesti dibunuh? Mengapa ia tidak dipingsankan saja? Mungkin orang yang ia pergoki ia kenal, kata saya. Taruhlah ia kenal pada si pencuri, tetapi mengapa mesti susah-susah dibawa ke kandang itu? Tanya si Branislaus lagi. Kami juga bingung. Bagaimana mungkin si pembunuh bisa melarikan diri lewat pintu lain? Padahal jarak waktu dari suara tembakan sampai Deadlinger dan saya berada di sana cuma kira-kira 30 detik. Mustahil ia sempat mengunci lagi pintu itu. Satu-satunya jalan ialah kabur lewat gua, tetapi baik Deadlinger maupun Hammond berpendapat itu tidak mungkin dilakukan. Soalnya binatang-binatang buas akan mencapik-capiknya. Kunci-kunci di rumah singa sudah diperiksa. Semuanya mulus, pasti Kirby berada di dalam bukan dengan membongkar kunci, tetapi memakai kunci yang tepat untuk membuka pintunya. Berani, kata saya kepada Inspektur Branislaus. Saya yakin ini pembunuhan dan pelakunya ingin mengecoh kita. Saya pergi keluar dan memberitahu Deadlinger bahwa sekarang giliran dia ditanya Inspektur. Saya sendiri mencari angin di antara kandang-kandang.
Walaupun saat itu dinginnya lebih daripada malam sebelumnya, saya pergi juga ke rumah singa. Polisi-polisi yang berjaga rupanya mengenali saya, sebab mereka diam saja ketika saya pergi ke belakang tembok yang mengelilingi 3 gua tempat binatang buas itu. Polisi memasang lampu portable di tempat itu. Ketika gua itu baru saja dibuka, diberi tanaman dan pepohonan meniru habitat asli binatang-binatang itu. Gua tengah dipisahkan dengan tembok yang tinggi yang tidak bisa dipanjat dari kedua gua di sampingnya. Parit yang memisahkannya dari jalan tidak mungkin dilompati oleh hewan maupun manusia, sebab lebarnya lebih dari 15 meter. Apalagi parit itu berbatasan dengan tembok tinggi yang tidak bisa dipanjat. Hammond dan Dettlinger memang benar, tidak mungkin orang melarikan diri lewat tempat ini. Saya bengong saja di situ. Tiba-tiba saja terpikir oleh saya apa yang sebenarnya terjadi. Cepat-cepat saya kembali ke tempat Branislaus. Ia sedang bercakap-cakap dengan Vector. Hammond masih merokok seperti tadi dan Dettlinger juga masih duduk di sana. Branny, saya tahu jawaban teka-teki yang kita bicarakan tadi. Oh iya, katanya seraya meluruskan punggungnya. Al-Kirby tidak bunuh diri, tapi ia dibunuh. Saya tahu siapa pembunuhnya, tegas saya. Saya mengharapkan reaksi, tetapi Branislaus, Vector, Hammond, dan Dettlinger tampaknya tidak terkesan. Siapa dia? Tanya Branislaus. Saya tidak berniat menyebutnya dulu. Dia pencuri burung dan binatang lain. Dia bukan pencuri profesional seperti yang selama ini kita yakini, dan dia juga tidak perlu memanjat pagar untuk masuk ke tempat ini. Dia ada di sini pada malam-malam pencurian dan malam ini. Sebab dia bekerja sebagai security di sini. Orang yang saya maksudkan tidak lain adalah Dettlinger. Kini barulah saya mendapat reaksi. Saya tidak percaya, kata Hammond. Oh Tuhan, seru Vector. Branislaus memandang saya dan Dettlinger berganti-ganti. Cuma Dettlinger yang tidak bereaksi, air mukanya biasa saja. Dasar kau pembohong, katanya kemudian dengan suara nyaring. Pembohong? Kau sudah bekerja cukup lama di sini. Kau tahu binatang-binatang mana yang langka dan mahal. Mudah saja kau masuk kemanapun dengan kunci yang kau miliki pada saat kau bertugas jaga. Kemudian kau menyerahkan binatang curianmu kepada teman yang sudah menunggu di balik pagar. Tapi kan kata polisi kunci-kunci pintu dibuka dengan paksa, kata Hammond. Itu kan cuma untuk menyesatkan. Dettlinger juga mengarang cerita tentang ia mengejar seseorang pada malam ular dicuri. Dettlinger gelisah di kursinya. Saya akan menuntut bajingan ini ke pengadilan, katanya kepada Vector. Boleh kan Pak Vector? Boleh saja kalau yang ia katakan itu tidak benar, jawab Vector. Memang tidak benar. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak membunuh Al-Kirby. Mana mungkin, saya akan bersama dia di luar rumah singa ketika Al tewas di dalam. Tidak, kata saya. Al tewas ditembak dengan revolver kaliber 32. Senjata itu tidak mengeluarkan bunyi keras. Dettlinger dan saya berada kira-kira 15 meter dari ruangan tempat Kirby atau 20 meter dari pintu masuk ketika kami mendengar ledakan jelas dan keras. Padahal rumah singa tebal dindingnya, lalu masih ada ruangan kecil berukuran 3 meter dan masih ada jarak lebih dari 10 meter ke kandang tempat Al. Jadi bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya Branislaus. Saya menoleh kepada Dettlinger. Kau merokok, Dettlinger? Tanya saya. Ya kelihatan bingung. Apa? Kau merokok? Tanya saya lagi. Apa urusanmu menanyakan hal itu? Kau tak pernah kulihat menyalakan rokok sekalipun. Sam, kau berokok atau bukan? Bukan, puas kau. Puas, jawab saya. Jadi apa yang kau pegang di rumah singa ketika aku masuk sehabis memeriksa pintu-pintu dari luar? Dettlinger mengatupkan bibirnya erat-erat. Apa ya yang pegang waktu itu? Tanya Branislaus. Tadinya saya pikir sebungkus rokok, sebab saya melihatnya dari kejauhan. Lagi pula saya pikir ia perlu dikotin untuk meredakan ketegangannya. Tetapi kemudian saya sempat melihat dari dekat. Benda itu adalah tape recorder kecil. Apa? Tape recorder kecil. Saat itu pikiran saya tertuju pada Kirby. Saya alpa untuk menaruh perhatian lebih banyak pada benda yang cepat-cepat ia sembunyikan ke sakunya itu. Berarti yang kau maksudkan suara tembakan yang kau dengar bersama Dettlinger di luar rumah singa itu keluar dari tape recorder ya? Iya, saya duga ia merekamnya tidak lama setelah ia menembak Kirby di rumah singa. Siapa pemilik revolver itu? Apakah Kirby? Saya mengangguk. Saya kira Kirby mengetahui Dettlinger mencuri binatang, tetapi ia tidak melaporkannya. Ia memeras Dettlinger. Karena sadar bahwa Dettlinger lebih besar dan lebih kuat daripadanya, ia berbekal senjata.
Ia juga berbekal tape recorder untuk merekam pembicaraan mereka, mungkin untuk dipakai memeras lagi di kemudian hari. Saya duga ia menunggu Dettlinger di dekat rumah singa dan mereka berdua masuk ke dalam untuk berbicara. Saya kira Dettlinger memergoki adanya tape recorder itu lalu marah. Kirby mengeluarkan pistol dan mereka bergulat. Kirby tertembak. Begitulah kira-kira skenarionya. Setelah melihat Kirby menjadi mayat, Dettlinger kebingungan. Kalau ia menyeretnya keluar untuk memberi kesan seakan-akan Kirby bunuh orang yang memanjat pagar, ia khawatir Hammond kebetulan lewat dan memergokinya. Ia lantas mendapat akal. Ia menciptakan misteri yang akan membingungkan kita semua, seraya menciptakan alibi bagi dirinya. Saya rasa ia menghapus isi pita rekaman lalu merekam bunyi ledakan revolver dengan menembakkannya pada apa ya? Katakan saja pada setumpuk daging di ruangan penyimpanan makanan harimau. Lalu ia mengatur agar bunyi tembakan itu bisa kedengaran cukup lama kemudian. Tubuh Kirby diseretnya ke kandang yang menurut pengakuannya tidak ia miliki kuncinya. Karena Kirby mengenakan mantel tebal, darah yang keluar terserap sehingga tidak berceceran di mana-mana. Sebetulnya salah besar ia memasukkan Kirby ke kandang karena keadaannya jadi sangat aneh. Kalau dibiarkan saja di tempat Kirby ditembak, mungkin malah lebih baik. Ia menunggu dekat tempat Lingsang dan begitu saya muncul, ia mendekati supaya saya bisa menjadi saksi yang menguatkan alibinya. Saya juga ingat tidak mencium bau mesiu ketika menemukan Kirby, padahal waktu itu bunyi tembakan baru kira-kira 30 detik berlalu. Bau mesiu yang ditembakkan Dettlinger beberapa waktu sebelumnya sudah hilang. Mulut saya rasanya meniran setelah berbicara panjang lebar begitu. Dettlinger tentu saja menyangkal. Namun polisi menemukan tape recordernya yang ia kubur buru-buru di dalam kandang kuda Nil. Di tape recorder itu ada sidik jari Dettlinger. Polisi juga menemukan peluru yang ia tembakkan untuk menciptakan suara dalam pita rekaman. Seperti yang saya duga, peluru itu ada di dalam potongan daging yang ditumpuk di tempat penyimpanan daging. Dari penggeledahan di rumah Dettlinger, polisi mengetahui bahwa Dettlinger mempunyai hubungan dengan pencuri binatang yang sudah terkenal yang bernama Gerber, yang biasa menjual barang curiannya kepada para kolektor di Florida.